Horas bah. Kembali lagi bersama aku Bang Ucok. Udah episode 3 rupanya. Di konten gila bah. Kita kembali membahas tentang kebiasaan negara 62 ya kan. Kalian pasti tahu lah ya, negara 62 ini suka sekali dengan tidur, atau istilahnya itu adalah rebahan ya. Hashtag kaum rebahan. Bang Ucok sudah melakukan penyercingan data-data dengan kata kunci kaum rebahan. Banyak sekali ya Bang Ucok menemukan di Twitter, di YouTube. Memang rebahan itu enak ya, tidur gitu santuy. Bodat kali santuy. Tidak memikirkan hal-hal yang memusingkan gitu kan. Tapi jangan salah ya, di balik keenakan rebahan itu ada pulanya efek-efeknya itu ya. Kalian harus tahu itu. Seperti biasa, Bang Ucok akan membahas konteks ini dalam 4 babak. Babak yang pertama adalah kaum rebahan tapi dia produktif. Wah, apa pula itu kaum rebahan tapi produktif? Ya ada juga lah ya. Coba kita lihat di sini langsung ya. Cekidot. Ini ada akun Twitter dari @izinkan aku. Bodoh kali kayak lagu izinkan aku untuk kaum rebahan at work be like. Coba cek dulu ini ya, gimana ini. Oh, dia menanam itu tanaman rupanya, tapi dia bodoh kali, gila bah. Oh, sambil tiduran gitu ya, santuy gitu ya. Ya inilah kaum rebahan yang tetap produktif. Kau rebahan tapi produktif, tetap tidur tapi kau memanen ya. Jadi istilahnya dalam berbisnis itu kau punya passive income. Meskipun kau tidur, kau tetap mendapatkan uang gitu ya. Sama saja ini sepertinya teorinya seperti itu. Ya boleh. Oke, lanjut video yang keduanya. Kaum rebahan mana suaranya? Tag temen kalian yang boker pun sambil rebahan. Apa pula Mbak? Boker pun sambil boker rebahan. Ya berarti sakit itunya. Apa di kasurnya itu di tempat pantatnya sudah ada lubang gitu maksudnya ya. Langsung boker pun, kamar pun baunya. Gak ada orang mau masuk kamar itu. Apa pula ini si Bang Item ini, India ini kayaknya. Oh, tetap produktif. Wah, ini kiranya ini udah nggak multitasking lagi nih. Coba kita lihat ya. Dia main HP, kemudian dia memanfaatkan kipas angin ini ya untuk menyendok si makanannya itu ya, sambil dia berbaring terus makan sambil mainan HP. Berarti ini sudah tidak multitasking lagi nih, gila bah. Ya seenggaknya dia tetap produktif lah ya. Mungkin dia main HP itu sambil balas chat, dia punya bisnis online mungkin ya. Bisnis online itu bisnis tas mungkin, apa gitu, ada yang balas, "Bang, ready nggak tasnya ini Kak?" "Oh ya ready ini ya." Tapi sambil makan ya, menyingkat waktu lah ya. Efisien, bagus lah ini, produktif juga. Bisa kalian tiru ini, boleh lah. Video ketiga ini ada kaum rebahan yang produktif. Cara menjaga tubuh tetap sehat ala kaum rebahan. Rizky. Coba kita lihat ya ini. Oh mak, gila bah. Apa pula dia? Rupanya dia main bulu tangkis tapi sambil rebahan gitu ya. Boleh juga, boleh, bisa ditiru itu. Ya meskipun rebahan tapi dia tetap produktif gitu, tetap olahraga ya. Meskipun tangannya aja yang gerak kan, yang penting gerak gini kan, gerak gitu ya. Gerak. Penting bergerak lah. Cak mana itu bisa dia smash gitu ya. Atau lagi ya, yang penting rebahan tetap produktif. Mantap kali bah. Gila bah. Ada lagi nih
kaum rebahan be like. Banyak sekali ya yang kata kalimat be like ini ya, kayak apa ya, kayak mencontohkan gitu ya, rebahan ya kayak gini gitu contohnya gitu ya. Ini dari @Rani Cahyau, kaum rebahan be like. Coba kita putar ini videonya. Merendah lah. Apa pula dia bilang hashtag ini merendah. Podat kali. Jadi saking malasnya itu dia ya, rebahan gitu. Tapi ini kreatif sekali lah dia. Meskipun rebahan gini kan dia ini bikin video kan ya, namanya ini apa ini, stop motion ya. Jadi ya gerak dijebret. Wah, meskipun rebahan dia tetap produktif lah ya, tetap ada kerjanya gitu. Jadi nggak rebahan aja, dia rebah kerja. Apa pula kok Bang Ucok. Babak kedua. Nah, ini agak serius ya. Ini agak serius nih. Kok rebahan itu kan tidak bergerak gitu ya, hanya tiduran aja kaum rebahan di biasanya hari paling favorit kaum rebahan itu di hari Sabtu dan Minggu itu. Rebahan itu kan identik dengan tidak banyak bergerak gitu ya. Meskipun ya kadang yang tadi HP gitu sambil HP-an dia gerak tangannya gitu, cuman presentase di seluruh badan gitu kan yang gerak cuman beberapa persen ya, cuman jari tangan gitu kan ya. Dan dalam dunia kedokteran, buset kali Bang Ucok membahas dunia kedokteran. Dalam dunia kedokteran kan ya kita sebagai insan ya, manusia harus insana in corpore sano gitu ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu selalu kita harus apa ya, harus jaga pola makan ya kan, jaga kesehatan, olahraga pun dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa juga ini penyakit ini. Bang Ucok udah ada datanya ini penyakit. Kalau kalian yang hobi rebahannya, udah langsung saja lah ya. Ini dari Vice. Ini media ini Bang Ucok juga sering baca ini media Vice ini. Keren dia menampilkan konten apa yang membahas temanya, konteksnya itu yang anti mainstream lah ya, yang mind blowing gitu. Orang itu nggak kepikiran, wah bisa ya dia bahas kayak gini ya gitu. Ini riset mengonfirmasi rahasia 81% pelajar itu malas berolahraga. Ini dari data Vice ini ya. Vice ini mengungkapkan seperti itu. Jadi setelah kau baca ini ya, nanti abang kasih tuh linknya itu ya buat kalian baca itu ya. Jadi dari data WHO ini apa ya, Badan Kesehatan Dunia itu, dia melakukan penelitian bahwa ada beberapa penyakit yang sering diserang kepada kaum rebahan. Itu salah satunya adalah stroke, karena malas olahraga gitu ya. Jadi persentase dia tidur dengan gerak itu lebih banyak dia tidur. Dan kalaupun pengen bisa normal gitu atau balance ya, seimbang, itu seharusnya ya persentase kau tidur dengan kau olahraga itu seimbangkan lah ya. Tidur kan ya minimal umumnya kan 7-8 jam lah ya. Seenggaknya olahraga itu bisa kau seimbangkan gitu ya, nggak harus 7-8 jam juga lah ya. Yang seenggaknya setengahnya pun tak apa lah ya, 2 jam gitu. Biasanya orang yang nge-gym itu ya lama pula dia kalau nge-gym kan ya. Nge-gym dulu apapun yang dia lakukan gitu ya, fokus gitu. Tapi seenggaknya dia balance gitu kehidupannya, antara olahraga, antara pola makan, antara tidurnya, istirahatnya itu cukup seimbang gitu, balance ya. Seperti yang kita lihat itu ya di film-film Korea gitu ya, bodinya itu cucu Korea itu. Tapi kok ini ya tingkatnya lebih besar Korea ya. Apa kita cuman apa ya, terbujuk rayu media gitu ya, entertain gitu ya. Tapi kan untuk mendapatkan tubuh yang sedemikian bagus kan itu juga perlu olahraga kan. Tidak mungkin dia banyak rebahan tiba-tiba tubuh bagus gitu kan. Yang cewek-cewek itu kan ya, putih-putih pun Korea
Korea apa ya? Kalau kita lihat Korea ya ada pula ya yang terkenal operasi plastiknya gitu kan ya. Tapi ini data dari Vice.com dan dari mediavice.com dan juga WHO itu ya. Seperti ini kan faktanya. Kemudian yang laki-laki itu ada di Filipina. Sedangkan Bangladesh didaulat sebagai negara dengan pelajar paling mager di dunia. Oh, ini konteksnya pelajar. Pelajar paling mager. Iya sih, Indonesia pelajar gak mungkin mager. Tapi bukan mager dalam artian begini. Pelajar Indonesia itu bukan mager, tapi magernya adalah manjat pagar. Manjat pagar sekolah untuk keluar, ke warung, ke mall, kita nongkrong main PlayStation ya kan. Magernya Bangladesh ini pelajarnya ya mager itu kaum rebahan, tapi kalau yang Indonesia mager itu manjat pagar. Bagus juga ini. Kemudian saran dari WHO adalah selalu biasakan untuk jalan kaki ya. Meskipun jalan kaki itu simpel loh, padahal itu aktivitas fisik yang dimana apa ya, bisa ya gerak lah ya, intinya jalan kaki itu gerak. Seperti contoh kalian orang Indonesia tuh ya, kalau misalnya mau beli bakso gitu, nasi goreng, jaraknya dari rumah ke depan, padahal abangnya itu di depan, dia pakai motor. Gila bah, itu kebiasaan orang Indonesia, padahal jalan kakinya udah cukup. Alah bang, capek kali bang, aku jalan kaki. Bodoh kali, ku cuma dekat di situ di depan kelihatan. Ku tak mau jalan kaki. Itu lagi, jalan kaki itu aktivitas kecil yang manfaatnya besar ya. Itu juga aktivitas yang tanpa biaya gitu. Kau tinggal bangun, kau jalan kaki saja gitu ya. Kalaupun kau tidur, bang tidur, mah kau kecil ya, kau putar-putar saja badan kau, jalan kaki putar gitu. Berapa menit gitu udah cukup. Terus ngapain gitu ya, yang penting gerak lah ya. Ada statementnya lucu nih. Dah itu dia bu, masalahnya daripada lari pagi di komplek perumahan lebih menarik lari dari kenyataan. What? Kenyataan apa yang kau beratkan di hidup ini? Oh, kau lebih suka berlari di dunia online mungkin ya, bukan di dunia kenyataan gitu. Emang negara nomor 2 ini fake people ya bang ya. Nah kemudian ada lagi yang dari Vice, mediavice lagi, dia membahas tentang yang tadi kan tentang apa ini, malas olahraga inilah. Kemudian ini tentang kesehatan tubuh. Terlalu banyak rebahan tak bagus untuk kesehatan. Iya memang betul. Nah seperti yang Bang Ucok tadi bilang ya, sebenarnya ya sedini mungkin kita tuh sebaiknya memulai melatih diri untuk tidur yang sesuai apa ya, kebutuhan gitu ya. Contohnya gitu kan, jam-jamnya manusia ini seharusnya baiknya adalah pagi kita berkegiatan gitu ya. Sebelum berkegiatan sarapan dulu ya kan, terus duhur gitu, siang kau istirahat dulu. Siang nggak apa-apa sih sebenarnya tidur siang gitu beberapa menit saja lah. Jangan kau tidur siang kemudian kau bangun maghrib, gila babodat kau itu. Kau tidur istirahat sejenak 30 menit pun kata apanya, kau bangun segar kegiatan lagi. Karena dalam sehari itu terkadang stamina tubuh ini semakin malam semakin menurun kan ya. Memang faktanya adalah ketika malam yaitu saatnya kau istirahat gitu ya. Tapi banyak juga pula yang manusia macam orang seni gitu ya, misalnya melukis malam ya, apa ya. Tapi yang itu tadi ya, seimbangkan lah ya, seimbangkan antara tidur dan kerja gitu ya. Berkegiatan lah intinya, berkegiatan terus. Ini juga ya tentang kopi ya. Kebanyakan kita itu terkadang kalau di saat malam gitu waktunya kita istirahat, kita malah ini bang ada skripsi bang, terus kau minum kopi gitu. Apalagi kau minum kopi perut kau masih kosong gitu. Itu jangan dibiasakan ya bro ya, kayak gitu bro, itu nggak baik bro. Biasakanlah minum kopi itu kalau bisa ya ada jam-jamnya gitu. Kalau udah malam itu membuat kita malah istilahnya terjaga ya, kita jadi malah nggak ngantuk, itu malah kurang baik juga gitu ya. Ada jam-jam yang mungkin pagi, karena pagi itu harus semangat gitu ya, harus melek gitu ya. Babak ketiga kita akan membahas tentang efek samping kaum rebahan. Bang Ucok menemukan beberapa fakta ya. Ada tweet yang ditulis sama @lasi melalage ya. Ini kau baca ini bagus sekali ini ya. Ini kayaknya tulisan dari Terelia itu penulis itu ya.
di zaman sekarang itu rebahan itu menjadi sebuah yang fenomenal gitu ya. Di zaman sekarang ini kita jadi serba instan gitu ya, istilahnya tuh serba instan. Jadi mau pesan makan gitu ada GoFood ya kan, mau pijat pun udah ada GoMessage. Jadi serba instan gitu, sudah disediakan semuanya, dimana kita jadi jarang untuk berusaha gitu, karena kita mikirnya ngapain lah bang, ke depan kan bisa pesan GoFood, ini aku tiduran pun nggak usah jalan ke depan, malas aku. Bro, gini bro, sebenarnya efek samping dari rebahan itu lebih dalam lagi. Itu tentang bisa lari ke mental, bisa lari ke pola pikir, bisa lari ke mindset ya. Banyak sekali pun pengaruhnya. Hidupmu kebanyakan drama. Saya kadang-kala gak ngerti dengan cara berpikir anak-anak zaman sekarang. Tidak semua memang, tapi semakin kesini hal ini menjadi gejala umum. Karena zaman dulu semua urusan itu simpel. Iya, untuk kaum rebahan, gini loh, sebenarnya simpel sekali ya. Kadang-kadang manusianya sendiri yang bikin ribet ya. Dengan adanya teknologi, kau itu dimudahkan gitu ya, dibuat simpel. Tapi bukan berarti perilaku, mindset, pola pikirmu itu jadi simpel pula gitu. Seharusnya semakin berkembang gitu lah ya. Semakin kau berpikir, oh orang ini sudah bikin kayak gini, aku apa yang sudah aku kontribusi apa gitu. Tapi tidak, dengan simpelnya gitu ya, teknologi kita dibantu kita agar simpel, tapi SDM-nya tuh semakin mengerucut gitu ya. Tidak berkembang gitu, semakin mengerucut gitu ya. Terus ada pula dia bilang di sini, ini kalian bisa baca ya nanti ya. Ini notes yang bagus banget menurut Bang Ucok ini ya. Ini ada si Terelia ini menulis, saya ketemu dengan anak muda masih SMA gitu, dengan wajah penuh drama. Ya memang drama ya, zaman sekarang ini drama. Padahal dibuat simpel aja gitu loh, nggak usah kebanyakan drama gitu. Aku tuh mau banget kuliah di tempat bagus, tapi gimana ya, orang tua aku nggak mampu. Jawaban Terelia omong kosong. Yang tidak mampu itu adalah kamu. Hanya kemudian mencari alasan menutup ketidakmampuan kamu tersebut. Rumit sekali logikanya. Banyak kaum rebahan itu yang berangan-angannya tinggi sekali. Aku ingin punya bisnis, aku ingin kaya. Kima kali ku bodat. Ku pengen kaya tapi kerja kau rebahan terus. Kau pengen kaya, kau usaha lah, kau kerja, tabung, kau manfaatkan HP gadget itu untuk sesuatu hal yang positif. Misal kau bisnis online gitu. Tidak kau rebahan, buka Instagram, si Andi udah pergi ke Australia, enak kali dia bah. Paling juga di ngepet itu, babi ngepet. Oh dia punya bisnis ini ya. Paling juga bisnisnya ini pakai sesajen, ini pakai jin itulah. Gibah kali kau negara Indonesia. Kesel lah Bang Ucok. Gini loh bro, apapun yang kau impikan, kejarlah terus, berusaha, kau kerja keras. Rebahan itu dalam artian Bang Ucok itu beristirahat menurut Bang Ucok ya. Bukan rebahan itu biar malas-malasan, menyanyiakan waktu, tak mau berusaha, maunya cuma malas tidur. Tidak seperti itu. Gatal ini udah. Saat kau kerja full setiap hari ya kan, kau butuh istirahat, kau butuh rebahan. Rebahanlah di waktu yang tepat. Kau tahu waktu yang tepat, yaitu adalah jam malam. Itu waktunya kau istirahat. Seluruh tubuhmu itu butuh istirahat, oke? Kemudian banyak pula kaum rebahan itu yang pengennya instan gitu ya. Ya makanya itu tadi yang Bang Ucok bilang instan. Karena zaman sekarang udah semuanya serba simpel gitu, instan gitu. Kerja keras apapun itu butuh perjuangan bro. Bang Ucok pun juga bikin video ini episode 1. Bang Ucok pernah bilang ya, bikin video ini juga untuk mengisi waktu luang. Kemudian ya ini karena hobi Bang Ucok. Bang Ucok suka sharing. Bang Ucok itu terkadang kalau tidak ada teman ngobrol itu Bang Ucok bicara sendiri. Wah, gila kau Bang. Iya aku gila. Intinya kalian harus PK ya. Peka terhadap sekitar. Iya ini penting banget peka. Karena
Di zaman sekarang banyak orang meninggalkan makna peka terhadap sekitar. Kalau kamu udah peka gitu terhadap misalnya ada lingkungan, ada sampah, banjir, global warming gitu ya, terhadap semua lah, intinya kalian harus peka. Kalau kalian udah peka, kalian pasti bertanya-tanya gitu, kenapa ya kayak gini ya, apa mungkin kayak gini. Banyak kemungkinan yang membuat kamu jadi terus mencari tahu gitu. Kemudian kalau bisa, ketika kamu sudah menemukan jawaban, kamu menemukan sebuah solusi, launching solusimu itu dengan dalam bentuk apa, karya atau dalam bentuk apapun gitu. Intinya tetap positif. Intinya positif ya. Mulailah memikirkan masa depan kalian. Mulailah mencari jawaban. Mulailah mencari hakikat hidup. Buat kaum rebahan ini, anak-anak zaman sekarang, kedepannya kalian mau ngapain? Seenggaknya kamu sudah mempersiapkan itu, memplanning ya, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan gitu. Seenggaknya kamu sudah memplanningnya ya. Proses demi proses, jalani aja, sabar. Pepatah lama lah ya, tidak mengkhianati hasil lah ya. Kerja keras, usaha itu pepatah lama, tapi itu bakal ada sampai entah sampai cucumu. Pepatah itu masih terus akan ada. Apa ya, usaha kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Itu Abang Ucok percaya banget akan hal itu. Tetap rajin, jangan banyakkan drama, jangan merumitkan hal yang simpel gitu ya. Ada kasus ini, solusinya ini, udah gitu. Jangan terlalu membesar-besarkan dan jalani hidupmu proses demi proses, sabar. Oke. Kalian pasti bisa. Oh ya, sebelum babak keempat, Bang Ucok mau menunjukkan video. Ini kalian pasti udah tahu ya, ini video ini lumayan viral sih. Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, viral. Tolong kami Pak. Muda Karawang habis modal untuk bikin lamaran kerja. Berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Ini Karawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Mau besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Harus lulusan sekian. Apalagi yang dari pelosok sana Pak, Batu Jaya, Cilamaya, yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan di sini. Tapi yang lain, ada yang dapat uang dari Rongsok, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja gak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Gak ada Pak. Tolong kami Pak. Kami warga Karawang, kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Ini pembahasan menarik sekali sebelum Bang Ucok melakukan kesimpulan ya. Terhadap video ini juga ada sangkut pautnya terhadap kaum rebahan ya di zaman sekarang ini ya. Bang Ucok akan membahas dalam dua sudut pandang, dari job seeker dan perusahaan yang mencari karyawan. Dari job seeker, menurut Bang Ucok, untuk kalian yang pencari kerja ya, di zaman sekarang itu banyak sekali hal yang bisa kalian explore, dan perusahaan itu juga butuh kualifikasi. Ya memang terkadang kita melihat ya persyaratan di perusahaan itu ya di Indonesia ini terkadang ada yang tinggi badan apalah itu, dan ya itu dari sudut pandang perusahaan mereka memang butuh seperti itu gitu. Maka dari itu berkaca dulu lah, kalian pikir dulu, cocok nggak ya aku masuk perusahaan ini? Oh persyaratannya seperti ini gitu loh. Kalian harus peka bro, serius ini Bang Ucok bilang serius, peka bro. Ya untuk masnya yang ada di video tadi itu ya sabar mas ya, sabar dan selalu berdoa. Oh ya ingat selalu Allah, niatkan hal yang kamu lakukan itu untuk Allah first, kemudian untuk orang tua, kemudian untuk lain-lainnya, untuk hal yang bermanfaat.
Bang Ucok di episode pertama bilang tentang Jack Ma ya. Kau tahu Jack Ma itu ditolak beberapa perusahaan itu hitungannya udah nggak satuan dalam artian nggak 8 kali 7 kali, itu udah berpuluh-puluh kali. Kau tahu pendiri KFC ketika dia menawarkan resep, kau tahu berapa kali dia ditolak? Udah nggak satuan, udah nggak puluhan. Kau baca sendirilah, banyak baca bro. Buat job seeker, kalian harus peka, kalian harus mawas diri, kalian harus tahu diri apa potensi kalian, apa perusahaan yang cocok. Jangan potensimu seperti ini tapi kau pengen perusahaan yang tinggi, kau bodat kali ya, tidak mungkin lah. Ya bukan tidak mungkin ya, mungkin ada yang mungkin dalam Indonesia ini. Istilahnya adalah orang dalam. Nggak ada yang nggak mungkin. Intinya adalah kesiapan itu akan bertemu dengan kesempatan. Percaya, Bang Ucok percaya itu. Dimana kalian udah siap, kesiapan kalian ini akan bertemu dengan kesempatan itu. Jadi kalau kesempatan itu belum kamu temukan atau belum bertemu dengan kamu, berarti ada sesuatu hal yang di diri kamu yang belum siap. Bang Ucok percaya banget dengan itu. Kalaupun kamu udah siap, terkadang ya itu tadi, kalau kamu tidak PK, kamu akan kamu akan melewatkan kesempatan itu. Tapi ingat Bang Ucok tadi bilang, ketika kamu udah siap, kesempatan itu pasti selalu ada. Tenang aja, pasti selalu ada. Jadi untuk job seeker tetap sabar aja ya. Sepertinya itu tadi bisa jadi kesimpulan juga lah ya buat episode yang ketiga ini ya. Kesimpulannya adalah untuk kamu rebahan, selalu eksplor diri kamu. Di zaman sekarang banyak sekali yang bisa dieksplor, banyak sekali media yang bisa kamu jadikan referensi, tempat untuk mencari. Internet udah banyak bro, ada Google, ada YouTube. Belajarlah tentang potensi kamu. Ketika potensi kamu udah kamu temukan dan kamu sudah yakin dan udah siap, itu kesempatan pasti datang. Gila bah.